Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain amma ba'. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabbul Izzati yang sudah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Salah satunya adalah nikmat kesehatan, nikmat iman, dan juga nikmat Islam. Dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu mengucapkan syukur kepada Allah yang menciptakan kita. Dan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita semua menjadi bagian daripada umatnya yang istiqomah sampai akhir hayat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kembali lagi kita dalam program Ibroh, belajar dari kisah orang lain. Dan perlu saya sampaikan pula bahwa Ibroh ini adalah salah satu program dari Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, yang insya Allah kami akan senantiasa menghadirkan pembicara-pembicara yang inspiratif, yaitu dari kalangan ustadz dan ustazah, kemudian tokoh-tokoh nasional, dan juga artis-artis hijrah. Nah, mudah-mudahan program ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin, ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan hari ini, kesempatan yang spesial, alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu spesial pula dari kalangan milenial atau dari kalangan muda ya. Dia adalah seorang wanita cantik, masih muda, berbakat, solehah insya Allah, dan juga seorang penyanyi. Tapi penyanyi yang istimewa ya, bukan sembarang penyanyi. Nah, pasti sudah penasaran siapa dia? Dia adalah Kak Fitriana Kamila. Baik, kita sapa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Kak, Assalamualaikum. Halo juga Kak, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah aku baik. Kakak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang ya bisa ketemu sama kakak nih, walaupun kita hanya tatap muka via Zoom ya, Iya, tapi tetap tetap excited ya, tetap semangat gitu. iya bener banget. Ya, jadi Kak, kita mau ngobrol-ngobrol santai nih seputar Boleh. aktivitasnya Kakak, ngapain aja. Dan mudah-mudahan dari program kita, pastinya kita berharap ada inspirasi yang bisa menginspirasi jutaan manusia ya. Dan Amin, amin. pahala insya Allah terus didapatkan oleh Kakak. Oke, Amin ya kita Allah. amin amin. Eh, ini gimana Kak aktivitasnya hari-hari ini ngapain aja? Apalagi kan kita dalam masa pandemi ya, yang aktivitasnya itu mungkin lebih banyak di rumah. Walaupun sekarang kita sudah masuk new normal, tapi tetap kita harus hati-hati dalam aktivitas di luar. Nah, apa aja ini yang Kakak lakukan sehari-hari? Kalau untuk sekarang sih aku kegiatan sehari-hari ya di rumah aja, paling bantu-bantu keluarga. Dan kebetulan aku kan punya ponakan kan dua. Nah, jadi aku kayak lebih seneng sekarang lebih seneng di rumah aja, jagain ponakan ya gitu-gitu aja sih. Ya, menikmati anu ya, Iya, keseharian sama keluarga gitu ya. iya kalau untuk sekarang. Mm-mm. Nah, eh, kan kakak ini sebagai penyanyi ya. Nah, Mm-mm. kalau boleh tahu, apa sih yang kemudian memotivasi kakak kenapa memilih untuk berkarir di dunia eh, apa ya, di dunia entertainment ya, khususnya Iya. menjadi penyanyi? Apa sih yang memotivasi kakak? Silakan Eh, diulang lagi. yang memotivasi aku, kenapa aku bisa berada di dunia sholawat itu karena emang dari kecil aku suka sholawat dan kebetulan sekarang ada kesempatan untuk aku bisa berada di dunia entertainment
Dan alhamdulillah sekarang aku juga berkeinginan untuk bisa supaya memotivasi orang gitu. Jadi Iya, memotivasi itu jalannya beda-beda ya, dan kakak justru iya, memilih memotivasi banyak orang itu iya, lewat suara gitu ya, dan iya, lebih kepada lewat, bersalawat gitu ya, mengingat iya, lagi tentang iya, apa ya, kebesaran Nabi kita gitu ya, iya, supaya mendekatkan diri lagi kepada Allah kayak iya, gitu ya kayak. iya, karena Dan mm-mm. mm, karena dengan bersholawat menurut aku itu eh, apa ya, kayak yang terbaik aja gitu menurut aku tuh dari bukan berarti aku tidak suka dengan genre-genre yang lain gitu ya Kak. Tapi menurut aku sholawat adalah eh, pilihan terbaik untuk aku karena dengan sholawat itu tuh enggak bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi bermanfaat untuk orang lain juga. Kayak misalkan aku lebih lebih banyak tahu lagi sholawat. Terus untuk orang lain yang tadinya nggak suka sholawat jadi suka sholawat. Yang tadinya nggak tahu sholawat jadi tahu sholawat. Yang tadinya nggak hafal sholawat jadi hafal sholawat kayak gitu. Masya Allah luar biasa ya. Kalau boleh tahu nih sejak kapan kakak mulai menyukai dan lebih fokus kepada nyanyinya lebih ke salawat kayak gitu kak? Sejak kapan itu? Eh, Sejak tahun 2018 bulan September kalau nggak salah itu. Jadi Hmm, aku alhamdulillah ada 2 tahun lah di dunia sholawat. Masya Allah 2 tahun sudah lumayan lama ya untuk bisa Alhamdulillah. berkarir, dan saat itu kayaknya belum belum ramai-ramainya orang bernyanyi salawat ya kak ya. Iya, Hmm. Kan baru mulai orang itu mengenal lagu-lagu Islam itu ya paling berapa tahun belakangan ini kan ya. Dan berarti iya, kakak juga termasuk apa ya, penyanyi salawat yang di awal-awal apa ya, memunculkan dan iya, memotivasi orang-orang itu lewat lagu salawat tadi gitu ya. iya. Masya Allah. Dan kalau boleh tahu nih kak, eh untuk bernyanyi sendiri, apakah Mm-mm. itu bakat terpendam atau bakat yang sudah ada sejak lahir, ataukah kakak latihan, pernah kursus, pernah ikut les privat nyanyi gitu mungkin kak? Kalau aku sih emang dari kecil seneng nyanyi gitu kan. Dan alhamdulillah aku nggak pernah les dan nggak pernah apa sekolah latihan sih emang perlu gitu kan, emang harus gitu. Paling latihan di rumah aja Kak gitu. Sampai sekarang masih berlatih aja. Kayak gitu sih. Hmm, Mm. iya, jadi lebih banyak latihan secara mandiri gitu Iya, ya kak ya. iya. Kayak Nah, uh-uh. kayak nyari referensi aja gitu, banyakin referensi gitu buat belajar. Jadi kan apa ya, menurut aku tuh nggak harus les gitu. Yang penting kita mau berusaha untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Apa sih, memperbanyak pengetahuan kayak dari teknik vokal semuanya gitu kan, yang mengarah ke pekerjaan aku sekarang. Iya, jadi memang ketika kita punya keinginan untuk Iya, menjadi seseorang itu ya kita harus butuh yang namanya latihan ya kak ya. iya, Memang latihan itu menjadi pelajaran tersendiri dan pelajaran yang iya, harus selalu dilakukan gitu ya. Nggak ada iya. orang yang langsung hebat gitu ya kan ya. Nggak Mm. ada dong. Heeh. Wah, dari tadi kita sudah ngomongin soal aktivitas kakak, kemudian Iya. bagaimana sih motivasi. Nah, saya pengen Mm-mm. dong ya dengar suaranya Mm-mm. kakak ini. Pasti insya Allah bisa apa ya, eksklusif ini dengerin suaranya kakak lewat Zoom Boleh ini. dong, Boleh, boleh. silakan kak. Iya, dan kebetulan kan kemarin aku baru aja kayak 2 hari yang lalu aku ngeluarin cover terbaru dari aku. Udah nonton belum sih Kak? Belum. Belum nonton ya. Iya, iya, Eh, insya Allah. jadi judulnya itu Waktu Sahar. Aku nyanyiin ya. Waktu sahar بيطير الحالة الصفا وبه يجود العليل بفضل الأهل الوفا وقت السحر بيطير
الحالة الصفا وبه يجود العليم بالفضل الأهل الوفا. Kurang Masya lebih Allah. seperti itu, Kak. Aduh, aku jadi merinding gitu. Merinding, bahagia, terus pengen nangis gitu ya. Masya Allah. Berarti emang apa ya, bisa menyentuh orang itu sesuatu banget sih, Kak. Sesuatu banget gitu ya, spesial. Berarti ini memotivasi juga diri kita ya, bahwa segala sesuatunya itu tidak bisa datang dengan instan. Ada yang Iya, namanya proses untuk belajar terus latihan iya, terus hingga menjadi hebat. iya, Seperti pemain bola ya, yang siapa pemain bola terkenal itu kan dia nggak mungkin juga langsung hebat, nggak mungkin bawaan dari lahir, tapi ada iya, yang namanya proses latihan, pembelajaran, sampai itu ribuan kali diulang-ulang sampai dia bisa ahli. Nah, iya, ini benar. benar-benar menjadi pelajaran bagi kita semua ya, sahabat-sahabat, bahwa memang harus butuh latihan untuk menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa Iya, itu. Oke. Nah, kalau tadi sudah kita mendengarkan suara emasnya, kita lanjut ya bincang-bincangnya. Nah, iya, biasanya nih Kak, di kalangan iya, anak muda, itu dia lebih suka dan lebih tertariknya lagu-lagu ya lagu-lagu barat, lagu-lagu iya, pop gitu kan ya. Itu kan mengesankan lebih gaul, lebih kekinian gitu iya, loh. Tapi betul. kenapa nih Kakak justru malah pilihannya itu kepada lagu-lagu sholawat dan bukan lagu yang lain gitu? Mm-mm. Eh, aku sih alhamdulillah dari diri aku sendiri selalu berpikir bahwa mana yang terbaik dan mana yang nggak baik untuk aku gitu. Dan aku juga pikir kalau aku dengan bersolawat itu ya nggak ada ruginya gitu kan. Kayak nggak, aku nggak akan rugi nih bersolawat gitu ya. Terus aku juga kayaknya kalau misalkan aku nyanyi lagu barat, apa ya, kan cuma buat happy-happy aja gitu ya. Jadi kalau aku sih lebih berpikir ke panjang gitu. Oh iya, aku dengan bersolawat insya Allah mungkin akan hati aku akan lebih tenang. Terus mungkin aku lebih dekat kepada Nabi Muhammad, kepada Allah gitu kan. Dan juga dengan aku bersolawat itu, insya Allah kayak lebih uh, apa ya, mempermudah aja segala urusan aku gitu kan. Dan mungkin untuk remaja-remaja yang sekarang yang apa ya, yang mungkin lebih suka ke lagu-lagu barat, itu mungkin mereka kayak berpikir aku nggak mau ketinggalan zaman nih gitu kan. Oh sekarang lagi enak lagu ini nih, lagi zaman lagu ini. Ya mungkin mereka mungkin pikirannya hanya sebatas itu gitu kan. Kalau aku insya Allah apa ya, kalau melakukan sesuatu itu harus dipikir terlebih dahulu gitu, dipikir panjang dulu, aku gimana nih ngelakuin ini, harus gimana dulu nih, apa sih dampaknya gitu kan, apa hal positifnya gitu, kalau aku gitu kan, kalau untuk diri aku sendiri kayak gitu. Benar banget, Kak. Jadi untuk Ya, sahabat-sahabat, sebelum kita melakukan sesuatu, harus dipikirkan baik-baik gitu ya. iya, Apakah itu baik bagi diri kita, baik bagi iya, orang lain lagi gitu ya. Itu pasti harus kita perhatikan betul. Karena iya, apa yang terjadi di masa depan itu adalah bagian dari pilihan kita di masa sekarang ya kan ya. iya, benar Mau banget jadi sih. apa kita di masa depan, masa sekarang pilihan kita itu sangat mempengaruhi banget. Iya, Dan sekali lagi ya, ketika kita iya, bersolawat ya lewat lantunan lagu, itu kan menunjukkan jati diri kita itu sebagai muslim ya Kak ya. Berarti iya, kita benar, harusnya benar-benar bangga menjadi seorang muslim. Nah, tunjukkan iya, gitu ya. Jangan bangga bernyanyi lagu-lagu barat atau lagu-lagu yang iya, pop gitu ya. Itu kan apa ya? Suatu lagu yang ya tadi seperti Kakak bilang hanya mendapatkan kesenangan, tetapi iya, dalam hatinya kayaknya biasa aja, hambar gitu ya. Tetapi kalau kita bersalawat, hati tenang, ya pikiran tenang juga, dapat pahala pula, gitu kan ya. iya, itu Masya nilai plusnya Allah. banyak banget kan kalau untuk bersolawat. Iya, Benar-benar.
Ya, jadi sahabat-sahabat ya sekali lagi kalau mau melakukan sesuatu harus benar-benar dipikirkan baik-baik ya. Masa itu adalah masa depan kita gitu. Nah, saya mau tanya nih Kak terkait Ya. dengan apa sih pendapat Kakak terkait dengan anak muda zaman sekarang yang mereka itu lebih banyak menghabiskan waktu dalam perkara-perkara yang mungkin ya sia-sia. Lebih Iya. banyak nongkrong bareng teman-teman, bahkan sampai larut malam, pulang malam, baik itu laki-laki dan perempuan. Kemudian nggak ada batasan antara pergaulan laki-laki dan perempuan. Jadi kayak pegangan tangan, rangkulan itu udah Iya. biasa gitu ya sekarang itu. Iya. Nah itu gimana menurut kakak pergaulan yang semacam itu? Ya, seperti yang aku bilang tadi ya. Jadi mereka itu tidak berpikir panjang gitu. Jadi mereka itu hanya mengikuti zaman. Kayak eh, mereka tuh nggak berpikir, oh iya aku kan orang Islam, ini tuh nggak boleh loh. Mereka kan orang Barat, mereka mungkin agamanya lain dari kita gitu kan. Nah, tapi mereka tidak berpikir oh, ini nggak boleh gitu. Tapi mereka mereka beragama Islam, tapi mereka mengikuti gaya Barat gitu. Yang sudah tahu mereka itu tidak beragama Islam. Nah, mereka tuh selalu apa ya kayak mengikuti zaman gitu Kak. Sekarang lagi zaman apa nih ikut kayak gaya pacaran terus yang sebenarnya di Islam itu kan tidak diperbolehkan kan berpacaran, tapi mereka berpacaran mengikuti zaman, melihat orang-orang luar seperti apa dan mereka mengikutinya kayak gitu. Menurut aku sih dari pergaulan zaman terus dan juga mereka tidak berpikir panjang atau cara pola pikirnya yang terbatas gitu menurut aku kayak gitu. Iya benar. Jadi kayak ikut-ikut aja gitu ya. Mana yang Iya, lagi ngetren, mana yang iya jadi, bisa membawa kesenangan, itu dilakukan gitu ya. iya jadi tidak berpikir dahulu gitu loh sebelum melakukan. Benar. Jadi asal main lakukan aja gitu ya. Jadi serba bebas gitu ya sekarang. Yang penting gue happy gitu, yang penting gue gaul dong kayak gitu paling kan Mm, berpikirnya. iya, itulah pemikiran zaman sekarang ya. Nah, kalau kakak sendiri nih, pacaran nggak? Terus kalau nggak pacaran, apa yang membuat kakak itu memilih untuk nggak pacaran? Alhamdulillah ya karena aku kayak malu aja jadi diri aku sendiri sebagai umat Islam. Kayak oh iya ya pacaran apa sih gunanya gitu kan. Terus udah gitu kan apa ya pacaran itu hanya kayak mengundang syahwat gitu kan. Terus eh, menambah dosa kayak gitu kan. Nah, jadi aku mikir ngapain lah mendingan kita memperbaiki diri aja. Siapa tahu nanti kita dapat jodoh yang terbaik dari Allah gitu kan. Kalau aku sih sekarang berpikirnya apa ya? Sibuk memperbaiki diri aja gitu, Kak. Hmm, Kalau untuk hal itu enggak kayaknya. Enggak maksudnya enggak ngelakuin pacaran gitu. Iya, benar banget. Nah, apa yang disampaikan oleh Kak Fitriana itu benar. Jadi, pacaran lagi, sekali lagi itu adalah aktivitas yang mengumbar ini ya, syahwat, hawa nafsu, Iya. yang nanti akan berefek kepada aktivitas yang besar lagi dosanya gitu ya. Yang awalnya Iya. pacaran, pegangan tangan aja, rangkulan. Tapi godaan setan lebih besar gitu sehingga digoda lagi ayo melakukan hal-hal yang di luar daripada yang seharusnya gitu sampai kemudian naudzubillah ya berzina. Nanti dari zina itu Iya. bisa berefek ya hamil di luar nikah. Kalau malu paling sekarang kan lebih dinikahin sama orang tua, nikah by accident gitu kan. Terus kalau misalkan nggak mau nikah, Iya. laki-laki yang nggak siap tanggung jawab, lebih besar lagi ya diaborsi atau Iya, benar. dilahirkan terus nanti anaknya dibuang lah. Nah itu sudah banyak ya Kak, semacam itu kasusnya mengerikan banget ya. Iya. Ya harusnya ini menjadi Iya, banyak banget. pelajaran
pertama bagi kita, sahabat-sahabat Indonesia tanpa pacaran, sudah jelas bahwa pacaran itu adalah perbuatan rusak. Bukan hanya merusak diri kita, Iya, tapi juga akan merusak keluarga kita, merusak masa depan kita, ya kan Kak? Harusnya kan masa depan itu dimanfaatkan betul-betul untuk mencapai cita-cita yang besar. iya, Tapi dengan perbuatan tadi, jalan pacaran itu bisa merusak segalanya. Akhirnya kita iya, nggak bisa berkarir, menciptakan hal-hal yang iya, bermanfaat bagi masyarakat itu jadi nggak ada sama sekali, ya nggak? iya benar. Mm-mm. Dan ini ya, salah satu contoh Kak Fitriana ini adalah salah satu contoh remaja masih muda berbakat tapi memilih jalan untuk tetap istiqomah di jalan Allah, nggak pacaran. Nah tuh, bagi sahabat-sahabat sekalian, ayo contoh yang baik, bukan contoh pada hal-hal yang buruk ya kan? Terus menurut kakak nih, apa sih manfaat Iya. yang bisa kakak dapatkan ketika memilih untuk ya tadi ya lebih mendekatkan diri kepada Allah, baik itu dari sisi karirnya kakak yang bersolawat, kemudian juga menjauhkan diri kakak dari perkara-perkara yang dosa. Nah, apa sih manfaat besar yang bisa kakak dapatkan? Manfaat yang bisa aku dapetin itu ya banyak banget ya, nggak bisa aku sebutin gitu. Kayak manfaatnya ya dengan aku berada di bidang sholawat, ya aku bisa apa ya, bisa mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat untuk aku gitu. Yang pastinya ya di bidang religi juga ilmunya gitu kan. Nah, oh berarti ini alhamdulillah ini ilmu aku dong gitu. Aku dapat dari dunia sholawat gitu. Terus kalau misalkan gimana ya jawabnya ya? Gak apa-apa, manfaat yang kakak rasakan aja. Kalau manfaat yang aku rasain itu sekarang banyak banget kayak menjadi diri aku yang lebih baik, insya Allah gitu ya. Maksudnya bukan menjadi lebih baik sih, maksudnya Memperbaiki lah, senantiasa iya, berusaha. iya, kayak gitu. Terus aku bisa mendapatkan pengalaman yang baik juga, gitu kan. Terus dapat ilmu juga yang bermanfaat, insya Allah untuk aku gitu. Dan banyak juga sih yang lainnya. Iya benar. Iya, kayak Jadi dengan kita menunjukkan jati diri kita sebagai seorang muslim, senantiasa iya, selalu mendekatkan diri pada Allah, kita bersalawat kepada nabi kita, itu kan juga memotivasi diri kita itu agar benar-benar menjadi insan yang luar biasa di mata Allah gitu ya. Bukan iya, sekedar hanya di muka umum publik gitu, tetapi dari iya, segi diri kita, kemudian dari sisi keseharian kita itu benar-benar mencerminkan diri kita sebagai seorang muslimah, gitu ya, muslimah iya. yang taat kayak gitu. Ya, Masya Allah ya, luar biasa pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa inspirasi yang banyak ya. Sampai Amin. sejauh ini benar-benar luar biasa ya. Masih ada pertanyaan, Kak? Masih mau lanjut? Oh, ya, santai aja. Kalau boleh tahu Kakak lulusan dari mana? Aku lulusan SMA Negeri 7 Pandeglang karena aku emang tinggal di Pandeglang juga. Hmm. Di sana ya. Heeh. Terus ke depannya aktivitasnya selain mau berkarir, ada nggak sesuatu yang mau ditargetkan lagi? Kalau untuk sekarang sih aku fokus berkarya aja. Terus kalau untuk sekarang aku juga lagi berusaha aja untuk bisa memberikan karya-karya terbaik aku. Aku juga berharap karya-karya aku bisa diterima sama masyarakat Indonesia, bisa memotivasi dan juga tentunya bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Dan untuk target aku sih, insya Allah 1 tahun ini aku pengen kayak punya studio sendiri gitu Kak. Jadi kita bisa berkarya Amin. luas, terus kita bisa berkarya kayak apa ya? Kayak nggak ada batasnya gitu loh. Kayak Mm. gitu.
dalam hal apapun gitu. Aku juga pengen buka usaha kecil-kecilan gitu. Target aku ini ya maksudnya. Ya insya Allah lah, doain aja yang terbaik. Semoga apa yang aku inginkan di tahun ini segera terlaksanakan. Dan semoga Amin. juga di tahun ini aku bisa memberangkatkan orang tua aku ke Tanah Suci. Doain ya Kak. Amin. Amin ya Karena rabbal itu alamin. cita-cita aku sebenarnya dari dulu, cuma karena mungkin Allah belum mengizinkan gitu ya. Dan Mm-mm. semoga aku minta doanya juga kepada pemirsa, followers, untuk mengaminkan segala sesuatu yang aku inginkan di tahun ini. Amin. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Kak Fitriana ini bisa terwujud di tahun ini. Amin ya Allah. Memberangkatkan kedua orang tua ke Tanah Suci. Mungkin insya Allah sama keluarga semua ya bisa berangkat. Amin. Amin. Usahanya insya Allah lancar, karirnya juga lancar. Dan mudah-mudahan terus menginspirasi kita semua ya. Dan ya kita pasti berdoa juga semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir supaya kita Iya, bisa lebih beraktivitas banyak di luar ya. Itu yang iya. penting juga. Oke Kak, lanjut Nasi ada pertanyaan ya. Oke. Hmm, jadi menurut Kak Fitriana nih, aktivitas apa sih yang mesti dilakukan kalangan anak muda sekarang yang dia agar bisa lebih fokus kepada masa depannya, bukan pada perkara yang tadi sia-sia. Jadi apa yang harus dilakukan, Kak? Gitu. Kalau misalkan kita mempunyai keinginan, kalau aku nih misalkan ya, kalau diri aku sendiri, aku sempet kan aku bekerja kan, dulu itu bekerja, kayak aku ngerasa, ya Allah, kok pekerjaan itu kayak nggak cocok di aku gitu kan. Aku terus meminta kepada Allah, meminta berusaha, kayak misalkan kita melakukan hal-hal yang baik aja gitu kok, kayak lebih rajin sholat, rajin ngaji, kayak yang sunah-sunahnya kita laksanain gitu, kita berdoa kepada Allah, kita berharap kepada Allah, kita yakin dan kita berusaha gitu. Nah, insya Allah kalau kita melakukan hal itu, apa yang kita inginkan itu akan tercapai insya Allah, dan Allah itu nggak ingkar gitu. Benar. Kalaupun kita harus berusaha semaksimal mungkin, kita harus berusaha seberat mungkin dengan jatuh bangunnya kita, tapi insya Allah Allah itu maha adil dan Allah itu dengar apa yang kita mau, apa yang kita yakinin, dan insya Allah eh, dengan kita melakukan itu ya kita akan ya nggak akan sia-sia gitu loh apa yang kita lakuin selama ini. Dan Mm, untuk aktivitas yang harusnya anak remaja sekarang lakuin itu ya ya fokus aja gitu untuk memperbaiki diri gitu kan, kayak lebih senang apa sih ke aktivitas aktivitas yang mungkin lebih bermanfaat, kayak eh, kan banyak kan ya di ajaran-ajaran Islam kayak gitu, apa yang harus remaja-remaja lakuin, kayak nggak boleh melakukan hal-hal yang nggak baik gitu kan. Iya, kayak contoh-contoh hal yang positif aja gitu yang menurut remaja itu baik. benar. Jadi ya kita sekali lagi manfaatkan masa muda untuk Iya, menggapai masa yang lebih panjang lagi nanti di akhirat iya, gitu ya. Jadi karena memang hidup ini kan sementara ya, bukan kehidupan panjang, bukan kehidupan selamanya. Maka yang harus kita pikirkan baik-baik adalah bekal apa sih yang harus kita. nasihat dari aku sih untuk kita semua yang beragama Islam, ya kita apalagi sih yang harus kita lakukan di dunia ini kan, selain kita melakukan kebaikan, selain kita memperbaiki diri, selain kita apa ya mencari ilmu dalam Islam gitu kan, dalam ajaran Islam, dan juga kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Berbuatlah yang baik dan selalu apa ya, kita sebagai manusia harus merasa terus kurang gitu. Jadi supaya kita bisa terus ingin menjadi lebih baik gitu. Menurut aku sih gitu aja sih.
kita harus lebih banyak belajar, lebih banyak lebih banyak mencari pengalaman, dan juga lebih banyak memperbaiki diri supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, benar Kak. Jadi kita memang harus ini ya, senantiasa berusaha. Kalau nggak ada dorongan usaha dari diri kita, mungkin juga nggak akan ada jalan. Tapi kalau kita sudah niatkan, Bismillahirrahmanirrahim, saya niatkan hidup saya ini untuk Allah, hidup dan mati saya untuk Allah, maka ini akan berbarengan dengan perilaku kita ya, sehingga insya Allah perilaku kita itu sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan bagi kita. Boleh nih Kak promosiin promosiin akunnya boleh. Akunnya Kak Fitriana. Iya. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk follow Instagram aku @fitriana_kamila, dan juga jangan lupa nonton terus cover-cover dari aku di channel SBY. Bagi yang pengen request, silahkan request dan DM ke Instagram aku, Fitriana Kamila. Jangan lupa juga untuk selalu dukung aku, doakan aku untuk selalu bisa berkarya, memberikan karya-karya terbaik untuk semuanya, bisa memotivasi semuanya, dan doakan terus lancar selalu karir aku. Amin. Semoga aku selalu sehat, Amin. semua juga selalu sehat. Amin. Dan aku juga mendoakan untuk program Ibrah ini, semoga program ini semakin maju, semakin berkembang, semakin bisa memberikan inspirasi untuk banyak orang. Dan semoga selalu bisa menjadi yang terbaik, bisa memotivasi, bisa memotivasi banyak orang, terutama kalangan remaja. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Syukron jazakillah khair kepada Kak Fitriana Kamila yang sudah meluangkan waktunya untuk program Ibroh dari Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Kami hanya bisa berdoa yang terbaik semuanya untuk Kakak. Mudah-mudahan tadi cita-citanya terkabulkan, kabul insya Allah. Kemudian karirnya lancar, ya diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Siap. Oke, Masya Allah, luar biasa sahabat-sahabat Indonesia Tanpa Pacaran. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Kak Fitriana Kamila. Mudah-mudahan bisa membawa ibroh yang banyak, yang bisa membawa pelajaran bagi kita semua, bermanfaat bagi kita semua. Saya Dwi Suci Apriani, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya Kak, sama keluarganya.